Shalom, selamat pagi Opa Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di dalam ibadah Komisi Usia Lanjut pada hari Rabu 16 Juni 2021 dengan tema Menjadi Pemurah. Semoga hari ini Opa Oma semua dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Puji dan syukur kami panjatkan atas berkat dan kesehatan yang Kau telah berikan kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul untuk mengikuti ibadah online Komisi Usia Lanjut. Bapak, kiranya Kau juga yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau juga yang memimpin Bapak Penatua La Rosa, biarlah firman yang ia sampaikan dapat seturut akan kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan semua kegiatan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara,
jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar, dikenyangkannya dengan kebaikan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, tema kita minggu ini dalam kebaktian usia lanjut adalah menjadi pemurah, yang diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia berbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuninya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sedemikian jauh pembacaan firman Alkitab pada siang hari ini. Opa Oma yang dikasihi Tuhan, saya merasa senang boleh kembali bersekutu dengan Opa Oma pada siang hari ini. Mari kita belajar tentang menjadi pemurah. Nah, sejak pembaptisan Yesus, Roh Allah turun dan menyertainya. Roh Kudus jugalah yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Dalam kuasa Roh, Yesus memberitakan kerajaan Allah. Dalam pemberitaannya, Yesus menyampaikan bahwa Allah bermurah hati kepada umatnya.
Dalam kemurahannya, Allah menyatakan pembebasan bagi setiap orang yang tertindas, miskin, tersisih, dan membutuhkan pertolongan Allah. Tindakan Yesus itu ternyata tidak diterima oleh semua orang. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi selaku agamawan membenci karyanya. Atas nama ritual keagamaan, mereka mengancam menebarkan teror pada Yesus dan pengikutnya. Selain itu, mereka menanamkan rasa takut kepada orang-orang yang beroleh kemurahan Allah yang dilakukan Yesus. Selain para agamawan, ternyata keluarga Yesus juga kurang memahami. Tuhan Yesus mengkritik kehidupan beriman dalam tekanan dan ketakutan. Karena itu, Ia membebaskan mereka yang tertekan dan selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan. Penyembuhan pada orang-orang sakit dan kerasukan setan adalah salah satu cara yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyatakan pembebasan. Tuduhan orang Farisi jelas tidak mendasar. Bagaimana mungkin Ia membebaskan orang yang kerasukan setan, menderita, putus asa, sakit, memberitakan kabar baik dengan menggunakan pekulu setan atau Beelzebul? Yesus menyampaikan bahwa bukan Beelzebul yang bekerja di dalam Dia, melainkan Roh Kudus. Maka dari itu, Ia membuat perbandingan tentang sebuah kerajaan atau rumah tangga yang terpecah-pecah, yang pasti tidak akan bertahan. Seandainya Beelzebul mengusir anak buahnya sendiri, kerajaannya pasti akan hancur, sebab mereka saling menghancurkan. Apakah Yesus menyimpan kemarahan terhadap Tuhan itu? Dalam Injil tampak bahwa Ia tidak melakukan hal itu. Tuhan bukanlah Allah yang pemarah dan pendendam. Ia adalah Allah yang pemurah. Karena kemurahannya itulah Ia menyatakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan, menderita dalam pergumulan. Juga kepada manusia, Tuhan yang pemurah itu menyatakan pengampunan dosa. Allah mengampuni semua dosa manusia, termasuk hujatan-hujatan manusia. Tetapi, dalam Injil Markus 3 ayat 29 disebutkan, ada satu dosa yang tidak bisa diampuni, yakni dosa menghujat Roh Kudus. Apa dosa menghujat Roh Kudus itu? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa yang dilakukan dengan sengaja memutarbalikkan kebenaran Allah. Yesus mengingatkan hal itu kepada orang-orang Farisi yang memutarbalikkan kebenaran dan namun kemurahan hati Tuhan itu luar biasa buat setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga memperoleh keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Alasan yang kedua adalah Tuhan meminta kita bermurah hati. Tuhan menginginkan agar setiap umatnya, orang yang percaya kepadanya, berbuah. Karena salah satu buah roh adalah kemurahan hati. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lalu murah hati itu apa? Murah hati adalah, yang pertama, murah hati adalah pribadi yang suka mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus adalah teladan contoh bagi kita, pribadi yang murah hati, pribadi yang mengampuni kesalahan orang lain. Tuhan Yesus datang dari surga, turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai hamba, bahkan menjadi sama seperti manusia. Dan Tuhan Yesus sebagai manusia yang mengajarkan jalan kebenaran, dan Tuhan Yesus tidak pernah melakukan kejahatan.
Tuhan Yesus tidak pernah melakukan dosa selama hidupnya. Namun, Tuhan Yesus dikhianati oleh muridnya, lalu diserahkan kepada iman kepala diadili, lalu disalibkan. Orang yang tadinya berteriak, "Hosana bagi Sang Raja," orang yang sama berteriak, salibkan dia," dan pada akhirnya Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Namun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat tergantung di atas kayu salib? Dia masih menyatakan, "Ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itulah bukti kemurahan hati Tuhan. Dalam kehidupan manusia, yaitu pribadi yang suka mengampuni kesalahan orang lain, untuk itu, marilah kita menjadi pribadi yang suka mengampuni kesalahan orang lain, walaupun itu menyakitkan. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup bermurah hati, hidup di dalam kasih. Yang kedua adalah murah hati adalah pribadi yang suka menolong orang lain pada saat orang lain itu membutuhkan. Itulah maka yang murah hati tidak sama dengan memberi, tetapi yang murah hati pasti bisa memberi. Selamat bermurah hati opa oma yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin.
Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami sudah mendengar firman-Mu yang sudah dibagikan pada siang hari ini, yaitu menjadi pribadi yang pemurah, suka membantu orang lain. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk opa-oma, biarlah kiranya Tuhan yang memberi kesehatan kepada mereka dalam menjalani hari-hari mereka di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa bagi anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Evert Palengkahu, Ibu Lauren, Bapak Budiman Gultom, Ibu Aurelia Sihite, Ibu Paulina, Ibu Sutrisno, Ibu Retna Taloga, Bapak Martin Marunduri, Bapak Hendrik Lainusolo, Ibu Betty Marpaung, Ibu Suryati Talambanua, Bapak Teguh Marunduri, Ibu Yasmi Mendrova, Bapak Anton, Saudara Tadeus, Ibu Melisa Eliana, Saudari Agatha, Penatua Denny Setianto, Ibu Yami Laoli. Ya Tuhan, biarlah di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka juga boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka hanya berharap dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan boleh memberikan yang terbaik kepada mereka, dan Tuhan boleh menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi pengumpulan dana dan pelaksanaan pembangunan kompleks Jati Asih. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong panitia dan setiap orang yang terlibat dalam pengumpulan dana ini. Dan pada waktunya nanti, kompleks ini boleh dibangun dengan baik demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa bagi pendidikan anak-anak kami, mulai dari tingkat TK sampai tingkat perguruan tinggi. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anak-anak kami dalam menempuh pendidikan, walaupun melalui daring ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, biarlah mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi tenaga medis yang bertugas. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, semangat kepada mereka dalam mereka melaksanakan tugas mereka ya Tuhan, melayani pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang kehilangan keluarga, yang berduka karena terkena COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon penghiburan dari-Mu kepada mereka. Biarlah di tengah-tengah kesedihan mereka boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga yang berdampak COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan menyediakan pekerjaan-pekerjaan baru buat mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, dari tingkat yang terendah sampai dengan tingkat yang tertinggi. Biarlah setiap keputusan yang diambil hanya untuk kepentingan semua golongan, bukan kepentingan pribadi. Dan melalui keputusan mereka, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Ya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, biar kami layak di hadapan-Mu. Sebelum kami akhiri doa syafaat ini, kami mau berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni
orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.